Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan wawancara khusus bersama dengan narasumber. Kali ini seperti yang Tribuners ketahui ya, ada salah satu berita viral yang terjadi di Lampung Tengah di mana ada dua orang anak yang merupakan kakak dan adik tinggal sebatang kara bersama dengan sang nenek akibat orang tua, yakni ibunya meninggal dunia dikarenakan dibunuh sang ayah. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar berita viral tersebut, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata. Halo, selamat siang Pak Yofi. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Yofi, terkait dengan kasus kedua anak yang meminta tolong Pak Jokowi dan juga Kapolri untuk mengusut tuntas terkait dengan di mana keberadaan sang ayah yang ternyata diketahui membunuh ibunya ini, seperti apa tanggapan dari Polres Lampung Tengah terkait dengan permintaan dari kedua anak tersebut? Baik, Mbak. Jadi emang kami Satreskrim Polres Lampung Tengah sudah mendapatkan laporan tersebut baik dari rekan-rekan dan keluarga, juga dari kawan-kawan yang ada di lapangan. Memang benar yang bersangkutan ini saat ini masih dalam pengejaran, ya, masih dalam pengejaran dan masih dalam penyidikan, dan kami akan terus melakukan pengejaran terhadap tersangka. Demikian. Oke, baik. Lalu bisa dijelaskan secara singkat mengenai laporan kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 lalu ini yang melibatkan ayah dan juga ibu dari kedua anak tersebut, Pak Yofi. Baik, saya jelaskan, Mbak. Jadi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2015 sekira pukul 9 di Dusun Adiluhur, Kecamatan Tusanyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, bahwa pada saat itu korban sedang tidur di rumahnya di ruang tengah. Kemudian tidak berapa lama datanglah sang suami atau mantan suaminya, kemudian membawa sebilah golok. Kemudian saat korban sedang tidur, pukullah korban dengan menggunakan sebilah golok tersebut hingga korban luka parah di bagian pipi dan beberapa titik di bagian badannya. Oke, baik. Nah, mengenai kasus tersebut ini kan sudah kurang lebih 7-8 tahun kasus itu sudah berlalu. Sebenarnya apa yang menjadi kendala pihak kepolisian untuk menangkap tersangka yakni ayah dari kedua anak tersebut, Pak Yofi? Jadi memang selama 7 tahun ini kami Satreskrim Polres Lampung Tengah masih terus berupaya, Mbak. Jadi yang bersangkutan ini memang saat ini berpindah-pindah. Sejak kejadian yang bersangkutan dapat terlihat bahkan sudah beberapa kali pindah wilayah. Baik. Ya, di seluruh Indonesia untuk menghindari dari pengejaran kepolisian. Oke, informasi terakhir yang didapatkan oleh pihak kepolisian saat ini tersangka sudah di mana ini? Pindah-pindahnya kemana saja kalau boleh tahu ini, Pak Yofi? Jadi saat ini, Mbak, kami belum bisa membuka terkait dengan keberadaan pelaku, tapi yang jelas saat ini Polres Lampung Tengah sudah mengetahui keberadaan pelaku, dan kami tinggal memastikan secara pasti bahwa yang bersangkutan tidak akan lagi kabur atau pergi dari pengejaran kepolisian. Oke, baik. Jadi sampai saat ini pihak kepolisian ini khususnya Polres Lampung Tengah sendiri melakukan pendampingan untuk upaya penangkapan tersangka. Seperti itu ya, Pak Yofi? Benar, kami terus berkoordinasi dengan wilayah lain yang ditempatin atau sebagai tempat pelarian dari pelaku. Kami terus berkoordinasi memastikan yang pelaku ini ada di tempat, dan kami akan langsung menangkap yang bersangkutan. Demikian. Baik. Dikarenakan ini kasus sudah 7 tahun berlalu dan juga memang tersangka belum juga ditemukan atau ditangkap, Pak Yofi, apa hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka jika nanti memang tersangka yang merupakan ayah dari kedua anak ini tertangkap oleh pihak kepolisian? Jadi kami akan misalkan pelaku dengan pasal 338 atau 354 atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Oke, baik Pak Yofi, sejauh ini apakah pihak Polres Lampung Tengah ataupun pihak kepolisian sudah mengunjungi rumah dari korban, yakni kedua anak dan juga neneknya, untuk menanyakan terkait dengan kejelasan dari kasus tersebut, atau mungkin bisa jadi menanyakan kira-kira adakah ayah korban menghubungi anaknya ataupun keluarganya, seperti itu Pak Yofi?
Ya, jadi kami sudah dari TPA Polres Lampung Tengah dan beserta dengan Babin Kamtipmas yang ada di sana akan mengunjungi yang bersangkutan, kemudian sekaligus memberikan uh, pendampingan secara moral bahwa kami pastikan tersangka akan kami tangkap dan kami hukum dengan seadil-adilnya dan hukuman maksimal lebihnya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Yofi bahwasannya memang yang membuat tersangka ini sulit ditemukan atau ditangkap adalah karena tersangka memang sering berpindah-pindah lokasi atau berpindah wilayah, akhirnya membuat kesulitan. Namun kan ini sudah 7 tahun berlalu terkait dengan kasus pembunuhan ini. Ada nggak sih kesulitan tersendiri untuk terus melakukan penyidikan mengingat sudah 7 tahun ini kasus dan masih berjalan di tempat di mana belum ditemukan juga tersangkanya ini, Pak Yofi? Kalau kendala sampai saat ini memang kami hanya memastikan yang bersangkutan itu ada karena bersangkutan pindah-pindah ya. Saat kami melakukan pengejaran di satu tempat, yang bersangkutan sudah pindah ke tempat. Kemudian berpindah ke satu tempat, yang bersangkutan sudah kabur. Jadi itu kendala kami. Jadi terkait dengan keberadaan pelaku yang mungkin tidak terpantau atau tidak di tempat-tempat yang ramai. Jadi kendala kami ya untuk memastikan yang bersangkutan ada di lokasi, baru kami akan amankan yang bersangkutan. Baik Pak Yofi. Lalu Pak Yofi, ini kan terkait dengan kasus ini sendiri viral gitu kan beritanya. Ya. Pak, ini kalau dari pihak kepolisian Polres Lampung Tengah sendiri tahu terkait dengan pemberitaan ini setelah viral atau ada laporan mungkin sebelum ini viral, ada laporan dari pihak keluarga mengenai mempertanyakan terkait dengan kejelasan dari kasus ini gitu. Kok bisa tersangka yang merupakan ayah korban dari mereka ini belum juga ditemukan gitu atau belum juga ditangkap gitu Pak? Jadi sejak mulai dengan laporan polisi 2012 hingga sekarang kami terus melakukan upaya pengejaran tersebut. Jadi tidak ada bahwa kata viral baru ini diungkap, tidak. Tim terus bekerja. Kami sudah membentuk tim juga untuk terkait dengan kasus ini. Sejak awal laporan polisi kami sudah mengungkap karena ini merupakan kasus yang cukup atensi ya, di mana korban meninggal dunia. Oke, baik. Lalu kan ini karena videonya viral di media sosial, di mana kedua anak ini kan meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan juga Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit. Apakah dari pihak Kapolri mungkin sudah menghubungi dari Polres Lampung Tengah terkait dengan kasus ini, Pak? Jadi kami saat ini masih terus berkoordinasi bahkan dengan Barreskrim dan Direktorat Kriminal Umum untuk mengungkap yang bersangkutan. Segala daya upaya kami akan terus kami maksimalkan untuk mengungkap kejadian ini demikian, dan mengungkap dan menangkap pelaku hingga pelaku dilimpahkan ke kejaksaan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yofi. Tadi merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara khusus kita pada kali ini, dan saya doakan sukses untuk timnya. Semoga bisa pelaku ini segera tertangkap dan tim kepolisian ini bisa secepatnya mendapatkan kejelasan di mana keberadaan dari tersangka, Pak Yofi. Ya, mohon doa dan supportnya dari rekan-rekan. Baik. Terima kasih banyak Pak Yofi atas informasi dan waktunya. Ya, terima kasih Mbak. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan kejelasan dari Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah terkait dengan berita viral yang beredar di media sosial di mana kedua anak meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menemukan sang ayah yang merupakan pembunuh atau tersangka pembunuhan yang mengakibatkan ibu dari kedua anak tersebut meninggal dunia pada 2015 lalu. Dan Tribuners, itu saja wawancara khusus kita pada hari ini. Sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya. Hup. Biasanya Kak Isa ya. Ya bantu masih pokoknya ya wis tak kei jatah, kadang anu kamu jangan lupa bantu itu nyuci piring ya tak penyapu juga ngene iki ngono lho Mas, karena kakek padha sibuk. Bulike ya ijik sekolah, bulike sitok ya kerja. Tapi niki nang omah ya kakek padha sibuk. Iki walaupun bapake nang omah ya karena urung iso nyambut gawe wae ngono lho Mas.
Oh, bapak ibaratnya sakit. Oh, yang tangan berpatah ya. Heeh, kuwi kan ijek krasa cenut-cenut jare. Nah, selama kita 7 tahun ini, ibaratnya untuk menghidupi keluarga ini sendiri seperti apa? Ya bisa-bisanya ya berusaha gimana ya Mas, secukup-cukupnya lah ya, entah gimana caranya ya, kalau kurang paling ya terus nabrak cari di kumpulan di kayak Minjem gitu ya? itu terus sekarang enaknya ada apa Mas, yang mingguan, yang tengah bulan itu BPTN, ada mekar. Dulu ya ikut Amarta juga, alhamdulillah Amarta udah clear. Terus sekarang ya tinggal ini BTPN sama mekar. BTPN sama kita pernah selama ini, kita kan udah tua nih, kita menghidupin 2 cucu nih yang masih muda, ya kan. Nah, kita sempat minta belas kasihan tetangga nggak sih? Soalnya nggak ada beras di rumah apa apa. Ya kalau utang pernah Mas, kalau minta-minta alhamdulillah enggak, karena ya apa, mending utang ke warung gitu. Tapi seandainya habis bumbu itu tetangga mau minjem, kadang-kadang tetangga udah nggak usah kembaliin gitu. Bude, harapan kita Bude selaku apa ya, orang tua sambungnya dari Tama dan Salwa ini sendiri, harapannya apa sih Bude terkait kasus ini? Orang ya terus gimana ya Mas, anak-anak itu kadang kan bapak ya, makanya kemarin kita tanya kalau bapak mau ketemu penjara boleh enggak aku gitu. Terus yang kecil itu bilang enggak, yang gede itu bilang enggak tahu. Nah kalau di penjara kamu bisa ketemu, tapi kalau nggak di penjara kamu mau ketemu susah, aku kan gitu. Jadi ya udah apa-apa di penjara gitu. Berarti harapan kita biar apa? Sebenarnya kasusnya ini seperti apa sih? Bude bisa ceritain awal mulanya itu bisa kayak gini? Kalau asal usulnya nggak tahu Mas, cuma dulu itu aku mau lebaran, mau puasa itu kan bantu Bu RT itu bikin kue. Jadi udah mulai mau bikin itu, aku nganter sele ke sana tempat Bu RT. Terus di sana ada kacang tak goreng, udah tak goreng baru numbuk sekali belum lembut itu udah aku disusul tuh suruh pulang. Anak itu udah tergeletak sini, TV kan di sana Mas. Jadi dia itu mungkin lihat TV, nggak tahu kalau bapaknya anak-anak ini bawa golok mungkin dia itu juga agak capek, udah jam 9 ngantuk kan, mungkin agak kesir ya nggak tahu. Yang tahu itu anakku yang ragil. Waktu itu terjadi kan tak tanyain, dia tak kirain udah langsung nggak ada ya Mas, nggak taunya alhamdulillah aku masih merawat 6 hari, dari rumah itu nggak sadar, di jalan itu kok sadar, sampai rumah sakit sampai 6 hari itu terus udah sadar. Tak tanyain, ininya kan juga kena golok Mas. Aku Mbok, lah ini kena apa, nggak tahu terjadinya kayak apa, nggak tahu, pokoknya dia nggak tahu. Dia itu nyimpen Mas, sakitnya itu nyimpen, cuma mau nggak ada aja dia itu pesen-pesen. Anak-anak ini jangan sampai jatuh ke bapaknya, itu udah mau nggak ada itu Mas. Jadi ya walaupun bagaimana tetap ada orang minta ya nggak apa sih Mas, ya untuk ijolnya anakku itu loh. Ya, untuk gantinya sendiri Ya iyalah. Meskipun kita sendiri kerjanya juga kewalahan ya untuk Ya, mengikuti iya, semuanya. Kalau sampai sejauh ini Bu, untuk Tama dan Salwa sendiri, sekarang kan Tama kelas 6 SD, Salwa kelas 4 SD, ya kan? Nah, kita untuk membiayai sekolah putu-putu sampai ini seperti apa? Ya mudah-mudahan ya Mas, rezeki itu lancar terus, aku kasih rezeki kesehatan. Ya mungkin ya nanti kayak anak-anakku dulu, walaupun aku banyak utang nggak apa-apa, perjuangan untuk anak cucuku itu aja.
Karena dari dulu aku itu banyaknya utang Mas. Karena apa? Untuk biayai anak-anakku, karena orang nggak punya ladang, punyanya ya ladangnya ya tempat bosnya ini gitu. Bahkan kita untuk menyambung hidup sendiri memang udah kelabakan ya, dengan susah ya. Kita untuk membiayai putu sampean ini 2 orang ini kita kerja apa sih? Ya pokoknya itu tadi loh Mas, buka lubang tutup lubang itu tadi. Kerja serabutan lah ya. Jadi ya alhamdulillah kerjaan lancar, Pak Rini sehat gitu sama Allah.